Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizman Abdul Hakim dari mahasiswa S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya dari kelas 3D. Sebelumnya bagaimana kabarnya teman-teman kali ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia dan siap untuk menyimak dalam video pembelajaran kali ini bersama saya. Sebelumnya kita akan belajar bersama-sama mengenai salah satu materi dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar, yaitu mengenai materi tentang perpindahan kalor. Nah, apa sih akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini? Yang pertama adalah kita akan membahas bersama-sama mengenai pengertian kalor, kemudian perpindahan kalor dan jenis-jenis perpindahan. Seperti apa sih Kak kalor, perpindahan kalor, dan juga jenis-jenis perpindahan kalor ini? Mari kita bahas bersama-sama ya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, maka kita harus menganalisis terlebih dahulu peristiwa berikut ini. Ada seorang anak yang sedang berdiri di tengah-tengah panasnya terik matahari. Nah, ketika melihat peristiwa ini, kira-kira apa ya yang dirasakan oleh anak tersebut? Nah, ketika melihat peristiwa tersebut, anak akan terasa kepanasan karena sinar matahari yang sifatnya panas. Maka yang disebut dengan kalor di sini adalah panas. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa perpindahan panas atau kalor adalah peristiwa atau kejadian dari benda yang bersuhu tinggi terhadap benda yang bersuhu rendah. Nah, maka melalui peristiwa tadi, matahari sebagai benda yang bersuhu tinggi dapat berpindah panasnya sehingga mengakibatkan manusia terasa panas di siang hari. Bisa dipahami sampai di sini? Baik, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai jenis-jenis perpindahan panas atau kalor. Ternyata dalam jenis-jenis perpindahan panas atau kalor ini dapat dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama adalah konduksi, yang kedua adalah konveksi, dan yang terakhir adalah radiasi. Seperti apa sih Kak konduksi, konveksi, dan radiasi ini? Mari kita bahas bersama-sama ya. Nah, yang pertama ada yang disebut dengan konduksi. Nah, konduksi ini merupakan perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Sebagai contoh, peristiwa yang pertama, ketika kita memanaskan sebuah logam ataupun paku di atas api, maka akan terjadi konduksi. Lama-kelamaan paku tersebut akan ikut panas, sehingga tangan kita yang memegang paku tersebut akan ikut panas karena adanya perpindahan panas secara konduksi melalui zat padat, yaitu paku sebagai perantaranya. Kemudian pada peristiwa yang kedua, ketika kita memasak air di dalam sebuah panci, maka tutup panci juga akan ikut terasa panas setelah adanya perpindahan panas melalui perantara panci tersebut. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan benda konduktor dan isolator. Nah, salah satu istilah penting yang perlu kita pahami bersama dari cara perpindahan panas secara konduksi. Nah, konduktor adalah benda-benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Konduktor ini biasanya terbuat dari besi, aluminium, baja, dan sebagainya. Kemudian ada yang disebut dengan isolator. Isolator di sini merupakan kebalikan daripada konduktor. Artinya, isolator ini tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Cenderung dari benda-benda yang bersifat isolator ini, benda-benda yang terbuat dari kayu ataupun kain. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai konveksi. Nah, berbeda dengan radiasi,
konveksi ini merupakan perpindahan panas melalui aliran zat yang zat perantaranya ikut berpindah. Nah, jika partikelnya berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, maka akan terjadi konveksi. Nah, konveksi tersebut dapat terjadi pada zat yang bersifat cair dan juga zat yang bersifat gas seperti udara ataupun angin. Nah, sebagai contoh, ketika kita memasak air dalam sebuah wajan, maka air tersebut lama-kelamaan akan ikut mendidih dan juga menjadi panas. Hal ini dikarenakan karena adanya perpindahan panas secara konveksi. Artinya, air yang paling dekat dengan api maka akan menghasilkan suhu yang lebih tinggi dibandingkan air yang di atasnya. Maka panasnya air tersebut akan merata karena adanya perpindahan panas yang dilakukan dari air yang paling dekat dengan api menuju air yang paling atasnya. Kemudian contoh selanjutnya ada ketika kita melihat asap pabrik yang membumbung tinggi hasil dari produksi bahan tertentu. Baik, untuk selanjutnya yaitu radiasi. Nah, radiasi ini merupakan perpindahan panas tanpa zat perantaranya. Nah, radiasi juga ini biasanya dapat disertai dengan cahaya. Sebagai sebuah contoh, ketika tubuh kita dekat dengan api, maka tubuh kita akan merasa ikut kepanasan ataupun akan merasa ikut hangat karena adanya perpindahan panas secara radiasi. Nah, sebagai contoh lainnya juga ketika kita lari di siang hari, maka di bawah teriknya matahari tubuh kita akan terasa ikut panas karena adanya perpindahan panas secara radiasi yang timbul dari sinar matahari. Baik, itulah video pembelajaran yang dapat disajikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.